Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Anakku sekalian, kelas 12 SMA Raden Rahmat Balongbendo yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara online di dalam pembelajaran online Aswaja kelas 12 SMA Raden Rahmat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat lahir dan sehat batin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari pertama kita berjumpa di pembelajaran online. Materinya adalah materi tentang Khittah Nahdlatul Ulama. Khittah Nahdlatul Ulama. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah kalian nanti akan saya beri penjelasan singkat, maka nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang pengertian, kemudian tentang isi, tentang kandungan Khittah Nahdlatul Ulama. Kalian nanti akan mengerti bagaimana itu Khittah Nahdlatul Ulama, tentang isi, kandungan Khittah Nahdlatul Ulama ya. Nah, lanjut. Anakku sekalian, beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang Khittah Nahdlatul Ulama itu, paling tidak ada beberapa hal ya, sekitar 5 atau 6 nanti akan saya jelaskan secara singkat dan padat ya. Yang pertama, Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, bertindak warga Nahdlatul Ulama dalam mengambil sebuah keputusan. Khittah itu adalah landasan berpikir, landasan pusat berpikir, landasan bersikap, landasan bertindak semua warga Nahdlatul Ulama dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau boleh saya samakan ya, Khittah ini mungkin kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu seperti Undang-Undang Dasar. Ada negeri kita ada Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Jadi semua ruang gerak, berpikir, bersikap, bertindak warga Republik Indonesia ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, warga Nahdlatul Ulama punya landasan berpikir juga. Namanya Khittah Nahdlatul Ulama. Ya, yang merupakan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak semua warga Nahdlatul Ulama. Nah, seperti itu ya, itu Khittah. Kemudian yang kedua, landasan berpikir tersebut, landasan bersikap dan bertindak warga NU tersebut adalah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering disingkat dengan Aswaja, yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia ini. Jadi begini, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini selalu melihat bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia. Sehingga karena paham Aswaja ini selalu menerapkan melihat bagaimana kondisi masyarakat di negeri ini, maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berbenturan dengan masyarakat. Selalu menghormati bagaimana karakter masyarakat, bagaimana seni budaya masyarakat. Itu kemudian oleh paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dibuat semacam pertimbangan. Ya, dibuat pertimbangan dan kemudian menghormatinya. Dan kemudian memperbaiki hal-hal yang kurang baik dari seni budaya di masyarakat itu ya, budaya masyarakat. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu melihat bagaimana kondisi masyarakat terutama di negara Indonesia ini ya. Ini yang perlu betul-betul kalian pahami. Kemudian yang ketiga, Khittah NU itu juga digali dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Maka Khittah NU itu selalu elastis, selalu mengikuti perkembangan zaman, selalu bisa menggali bagaimana dinamika masyarakat. Nah, seperti sekarang ini kan kita kondisinya adalah kondisi masyarakat yang IT, informatika dan teknologi. Maka NU juga demikian. NU juga mengikuti perkembangan zaman. NU selalu
perkembangan IT itu selalu ikut. Nah, oleh karenanya Hito NU tidak pernah tertinggal oleh zaman, selalu elastis, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan yang terjadi dalam dinamika hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ini ya, jadi NU tidak pernah ketinggalan zaman. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, isi dan kandungan Hito NU. Ini yang perlu juga kita mendapatkan semacam pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang utuh bahwa isi dan kandungan Hito NU ini akan saya sampaikan berkala atau bertahap. Hari ini mungkin saya akan sampaikan 4 atau 5 hal. Dan untuk berikutnya akan saya sampaikan lebih dalam lagi tentang isi dan kandungan Hito Nahdlatul Ulama. Yang pertama, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Nah, dalam konteks ini, mereka harus bersedia hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa Hito NU itu memerintahkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk menyadari dan memahami bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia itu harus bersikap sosial. Nah, sosial yang seperti apa? Sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sebuah keniscayaan. Ini sebuah kepastian. Sebuah hal yang memang harus seperti itu. Bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan oleh karenanya, dalam konteks ini, isi kandungan Hito Nahdlatul Ulama memberikan perintah kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk bisa hidup dengan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, NU itu adalah organisasi Jam'iyah Diniyah. Jam'iyah Diniyah itu adalah organisasi sosial keagamaan. Jelas di sini bahwa NU itu adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Dan oleh karenanya NU tidak boleh ikut-ikut dalam hal politik. Kalau orang NU ikut politik silakan, tapi NU tetaplah NU. NU adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. Kalau orang-orang NU ikut dalam dunia politik dipersilakan. Tetapi kalau Jam'iyah, organisasi NU adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para ulama pesantren. Sehingga NU itu tidak bisa terlepas dari para ulama pesantren. Kenapa? Karena yang mendirikan NU adalah para ulama-ulama pesantren ya. Yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal Masehi 31 Januari 1926 ya. Dengan tujuan, ini perlu kalian pahami. Tujuan didirikan Nahdlatul Ulama itu adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam. Nah ini, ajaran Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut salah satu 4 mazhab. Nah ini tujuan didirikan Nahdlatul Ulama. Sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena dengan mencapai tujuan untuk memelihara, melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, seyakin-yakinnya kalau bisa mengamalkan ajaran Islam aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan tercapai dengan damai, tercapai dengan sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu pasti akan muncul masyarakat yang lestari, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai, nyaman, bahagia hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini ya yang kedua. Kemudian berikutnya yang ketiga, bahwa NU itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ini yang paling pokok anak-anakku sekalian. NU itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Maslahat itu maksudnya adalah kebahagiaan. Ya, kemaslahatan umat. Ini pasti sudah. Kalau NU maju, masyarakat ikut maju. Kalau NU berkembang dengan baik, masyarakat pun demikian.
Kalau NU selamat, maka selamatlah umat. NU juga bertujuan mewujudkan kemajuan bangsa. Kalau NU maju, negara menjadi maju. Naudzubillah min dzalik, kalau NU mundur, negara pasti akan mengalami kemunduran. Karena apa? Karena sebagian besar umat manusia di negeri ini, umat Islam di negeri ini, itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Kalau NU-nya maju, maka majulah bangsa ini. Ya. Kemudian ketinggian harkat dan martabat manusia. Kalau bangsa ini, NU ini berhasil mewujudkan masyarakat yang maslahah, masyarakat yang bahagia, maka otomatis akan mengangkat harkat dan martabat warga negara Republik Indonesia. Ini tujuan pokok dari NU seperti itu. Ya. Nah, understand ya? Oke, lanjut nomor 4. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, NU berikhtiar dengan tetap mendasarkan paham agama dalam membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Nah, ingat bahwa untuk upaya-upaya mencapai kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, ketinggian harkat dan martabat, NU tetap mendasarkan paham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama, yaitu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini bisa diamalkan oleh warga NU, maka muncul kepribadian khas warga Nahdlatul Ulama, dan pada akhirnya Indonesia ini akan menjadi negara yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang gemah ripah lojinawi, negara yang sukses dunia maupun sukses di akhirat kelak. Ya, anak sekalian. Anak sekalian, kemudian sekarang kita akan pahami secara singkat tentang dasar-dasar paham keagamaan NU. Ya. Yang pertama, NU itu mendasarkan paham keagamaannya berdasarkan sumber ajaran Islam. Ada 4 ya, sumber ajaran Islam ada 4. Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Apa itu Quran, apa hadis, apa ijma, apa qiyas, itu sudah dipelajari di kelas 2 kemarin ya. Apa pengertian ijma, qiyas, dan sebagainya. Itulah dasar-dasar keagamaan, sumber ajaran Islam yang diikuti oleh NU adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian di bidang akidah, NU mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka paham aswaja disebut juga dengan Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah itu diambilkan dari nama Abul Hasan Al-Asy'ari, maka menjadi Al-Asy'ariyah. Ya. Menjadi aswaja disebut juga dengan paham Asy'ariyah. Mohon maaf, itu ada tulisan yang keliru, ya. Itu asnya yang satu tidak perlu ditulis yang Asy'ariyah ya. Kemudian NU dalam bidang akidah, dalam bidang keyakinan, keimanan juga mengikuti Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka paham aswaja disebut juga sebagai kaum Maturidiyah. Ya, Maturidiyah diambilkan dari kata terakhir atau nama terakhir Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini yang mau dipahami. Berikutnya di bidang fikih, NU mengikuti salah satu mazhab 4. Tentunya anak sekarang masih ingat ya, 4 mazhab itu satu apa? Mazhab Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Hambali. Dan sebagian besar umat Islam di negeri ini mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Meskipun kita ikut mazhab yang lain boleh, kita boleh mengikuti salah satu mazhab 4 ini. Ya, mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Tetapi sebagian besar warga NU mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di bidang tasawuf atau di bidang akhlak, di bidang menata hati, warga NU mengikuti antara lain ya, yang paling banyak mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ya, Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Imam Al-Ghazali. Itu bukan Imam Al-Junaid ya, tapi Imam Junaid ya. Salah ketik, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali ya. Dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak, mengikuti 2 ulama tersebut yang paling banyak ya, meskipun juga mengikuti imam-imam yang lain. Nah, anak sekalian, itu penjelasan saya singkat tentang Nahdlatul Ulama.
isi kandungan dari Hibah NU sudah saya sampaikan, meskipun itu hanya permukaan. Lebih dalam lagi akan kita pelajari di pertemuan yang kedua ya. Pertemuan kali ini hanya kita fokuskan pada permukaan dulu. Nanti secara mendasar lebih dalam akan kita lanjut di pertemuan yang kedua nanti. Baik, untuk menyempurnakan pertemuan hari ini, tolong ya download naskah Hibah Nahdlatul Ulama. Setelah kamu download, kamu pahami, dibaca. Jadi tugasnya itu download dan membaca. Saya percayakan sudah dewasa, jadi tidak perlu saya memberikan secara rinci, tetapi tolong di-download, kemudian dipahami. Setelah dipahami nanti, suatu saat nanti saya akan interaksi dengan kalian melalui luring ya, bahwa kalian betul-betul telah memahami naskah Hibah Nahdlatul Ulama ya. Nah sekalian, sampai jumpa ya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah telah selalu memberikan kesehatan, sehat lahir batin kepada kita semua, sehingga tetap bisa beraktivitas dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.